Kitab Filipians, pasal 3. Selanjutnya, saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacitalah karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Saya tidak bosan-bosan mengulangi nasihat yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Bahkan saya menegaskan hal bersukacita ini supaya kamu terjaga secara rohani. Hati-hatilah terhadap guru-guru palsu. Mereka sesat dan berbahaya seperti anjing liar. Menurut mereka adat sunat Yahudi wajib untuk setiap laki-laki. Tetapi sebenarnya ajaran mereka salah. Mereka itu penjahat yang hanya ingin mencacatkan alat kelaminmu. Kita sudah menerima sunat yang sejati di mata Allah, yaitu sunat hati. Buktinya kita menyembah Allah melalui rohnya dan kita hanya membanggakan keselamatan pemberian Kristus Yesus. Kita tidak bergantung pada ritual sunat ataupun peraturan-peraturan jasmani yang lain. Kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka sudah benar di mata Allah karena hal-hal jasmani seperti itu, atau karena status mereka dalam agama Yahudi, maka saya lebih pantas lagi berbangga atas hal semacam itu. Saya disunat waktu berumur seminggu. Saya keturunan Israel dari suku Benyamin. Saya orang Ibrani murni. Karena orang tua saya keduanya Ibrani. Saya juga anggota kelompok Farisi. Sehingga jelas bahwa saya sangat menaati semua hukum Taurat. Saya pun begitu semangat berjuang mempertahankan agama Yahudi sehingga pernah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada waktu itu semua orang Yahudi bersaksi bahwa saya hidup benar dan tanpa noda menurut hukum Taurat. Memang dulu saya bangga dan merasa beruntung karena semuanya itu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu tidak berguna. Karena sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan. Bukan hanya itu, saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang, yaitu mengenal penguasa kita Kristus Yesus. Karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya dan sama saja dengan sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Jadi saya hanya ingin terus bersatu dengan Dia. Saya sudah dibenarkan di hadapan Allah bukan dari hasil usaha saya dalam menaati hukum Taurat, tetapi hanya karena apa yang Kristus kerjakan. Ya, saya percaya penuh pada Kristus. Dan hanya dengan keyakinan itulah saya dibenarkan di hadapan Allah. Maka sekarang, yang saya inginkan hanyalah mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya mau ikut menderita dalam melayani Kristus, sama seperti Dia sendiri sudah menderita. Bahkan sampai mati seperti Dia pun saya rela. Dengan begitu saya sangat berharap supaya saya sendiri pantas ikut dihidupkan kembali dari kematian. Namun saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah berhasil mencapai tujuan itu. Saya belum sempurna, tetapi saya terus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itulah yang sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk saya sebelum Dia memanggil saya menjadi miliknya. Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja. Saya melupakan semua hal yang sudah berlalu dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang ada di depan saya. Sama seperti mengikuti lomba lari. Mata saya tetap tertuju kepada sasaran, yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga. Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. Maka hendaklah kita semua yang sudah menjadi dewasa secara rohani mempunyai tujuan dan sasaran seperti itu. Kalau ada di antara kalian yang tidak setuju dengan ajaran ini, saya berdoa supaya Allah memberikan pengertian yang benar kepada kalian masing-masing. Yang penting, kita tidak mundur dari tingkat kedewasaan rohani yang sudah kita capai. Mari kita tetap maju secara teratur dengan pengertian yang sama. Jadi saudara-saudari, biarlah kalian semua mengikuti teladan saya. Perhatikanlah dan contohlah setiap orang yang hidup sesuai teladan kami.
Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Tetapi hidup mereka bertolak belakang dengan harga penebusan yang sudah dibayar Kristus di kayu salibnya. Cara hidup seperti itu hanya akan berakhir pada kebinasaan. Mereka memikirkan hal-hal duniawi dan tidak melayani Allah. Hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Mereka melakukan segala macam hal yang memalukan, bahkan merasa bangga atas semuanya itu. Tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga, dan kita sangat merindukan saatnya penguasa dan penyelamat kita Kristus Yesus datang kembali dari sana. Kelak, dengan kuasanya yang luar biasa, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasanya yang luar biasa itulah yang terus Dia gunakan untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah pemerintahannya. Bapa Surgawi, terima kasih atas panggilan untuk terus maju menuju tujuan mengenal Engkau lebih dalam. Tolonglah kami untuk menganggap segala sesuatu sebagai kerugian dibandingkan dengan nilai yang jauh lebih besar dari Kristus. Kiranya kami hidup sebagai warga kerajaan surga, bersandar pada kekuatan-Mu untuk mengubah hidup kami dan memantulkan kemuliaan-Mu. Biarlah kasih-Mu membentuk pikiran dan tindakan kami. Amin.